Di aplikasi pinjam Yu ini 5 juta teman-teman ya. Jadi stop di apa ya, di nominal 5 juta karena sudah lewat lebih dari 3 bulan ya. Jadi bunga tidak apa ya, tidak berjalan sudah karena sudah telat lebih dari 3 bulan. Jadi misalkan teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan membahas lagi tentang gagal bayar pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Karena banyak teman-teman yang bertanya ya, atau bingung teman-teman ya, karena banyak komentar-komentar dari penonton di channel saya, Bang ya saya bingung ini Bang, gagal bayar Bang ya, bingung kenapa. Saya balas kenapa, di channel sebelah disuruh tidak merespon ya, tapi di channel abang ini disuruh respon. Saya jadi bingung Bang ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang seperti itu ya. Ya bingung karena apa, di channel sebelah menyuruh apa ya, tidak merespon, dan kemudian di channel saya suruh merespon. Jadi intinya seperti ini teman-teman ya. Contohnya ini aplikasi pinjam Yu ya. Oke, di sini saya akan buka aplikasi pinjam Yu ya. Di sini oke. Ini aplikasi pinjam Yu ya. Kemudian juga ada ya aplikasi apa ya, Aku Laku seperti itu. Oke, di sini masih belum masuk. Saya coba masuk teman-teman ya. Ya, karena mungkin lama ya nggak masuk. Jadi oke, kita coba. Nah, ini sudah masuk teman-teman ya. Nah, oke. Di aplikasi pinjam Yu ini 5 juta teman-teman ya. Jadi stop di apa ya, di nominal 5 juta karena sudah lewat lebih dari 3 bulan ya. Jadi bunga tidak apa ya, tidak berjalan sudah karena sudah telat lebih dari 3 bulan. Jadi misalkan teman-teman gagal masih belum nyampe 3 bulan ya, itu bunga tetap berjalan masih ya. Itu sepengalaman saya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Misalkan teman-teman gagal bayar ya, ada yang bingung, ada yang enggak ya. Bingungnya karena di channel sebelah itu ada ya, ada yang bilang channel sebelah itu tidak boleh merespon ya. Kemudian di channel saya merespon ya. Kenapa saya harus bilang respon? Jadi keuntungan misalkan kalian gagal bayar di pinjaman online, misalkan kalian merespon, itu untungnya karena banyak teman-teman yang gagal bayar ketakutan disebar data atau menghubungi di luar kondar ya. Ya, itu kan yang paling takuti teman-teman, takut disebar data kemudian menghubungi di luar kondar ya, atau dikirim sebar data ke sosial media seperti itu ya. Jadi misalkan saya menyuruh respon itu ya, agar data kalian tidak disebar misalkan ke seluruh kontak ataupun sosial media kayak Facebook, kayak IG, kayak gitu teman-teman. Jadi intinya misalkan kalian merespon itu masih ada etikat baik seperti itu. Nah misalkan teman-teman tidak boleh apa ya, tidak merespon ya, kalau dari saya lah ini teman-teman ya, misalkan kalian tidak merespon, pastinya dari pihak aplikasi itu akan menghubungi di luar kondar kalian. Bahkan dari pihak aplikasi bisa saja menyebar data kalian karena kalian sudah tidak ada etikat baik untuk bayar pinjaman kalian. Kenapa? Karena kelihatan kalau kalian sudah nggak pernah respon, intinya kalian sudah tidak mau tanggung jawab ya, seperti itu. Nah misalkan kalian merespon itu masih ada etikat baik, istilahnya seperti itu ya. Jadi intinya kenapa saya bilang harus respon, ya respon karena apa sih, cuman WA aja. Karena memang kita atau kalian, misalkan kalian gagal bayar di pinjaman online, pastinya kalian akan diteror dengan segala cara oleh pihak pinjolnya. Memang seperti itu karena itu hanya teror, tidak ada dampaknya, nyatanya zong, cuman teror aja. Jadi buat teman-teman, uji mental kalian ya, kuatin mental ya, mencoba menguji mental kalian, hadapi, memang resikonya seperti itu. Kalian pengennya kan gagal bayar kemudian mengganti nomor, sudah diam ya kan.
Tapi kalian harus ingat ada kontak-kontak kalian, karena kontak kalian bisa dihubungi oleh pinjol ya. Banyak juga teman-teman yang belum paham ya, Bang, kan itu pinjaman online legal kan nggak bisa mengakses kontak-kontak kita. Sebenarnya kalau pengalaman kami dan teman-teman subscriber yang sering sharing, sebenarnya nggak ada akses, tapi pinjol itu bisa mengambil kontak-kontak kalian. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pinjol ya tidak mengakses, tapi ada teman-teman yang disebar data. Ya, contohnya dari aku laku itu ada, karena banyak yang sharing sama saya. Bang, kenapa kok tahu saya sebenarnya nggak nyantumkan nomor ini, tapi kenapa kok dikirimi seperti ini? Nah, ya kan. Jadi intinya pinjaman online ilegal, legal itu sama aja ya. Tergantung kalian, tergantung bagaimana cara kalian menghadapinya. Jadi misalkan kalian gagal bayar atau memang niat kalian gagal bayar, kalian respon dengan baik biar tidak ada penyebaran data atau menghubungi kontak-kontak kalian. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke lah kalau kalian mau mengganti nomor ya, atau kalian ingin menghindar lah biar tidak ada teror ataupun cat-cat dari pihak aplikasi, oke lah. Tapi kasihan kontak-kontak kalian yang nggak pinjam tapi dapat dampaknya ya. Karena biasanya pinjaman online itu biasanya cara penagihannya itu biasanya teman-teman ya, ini pengalaman juga karena saya selalu berbagi sesuai pengalaman ya. Biasanya dari pinjaman online ilegal itu biasanya ya kalau menagih ke kontak-kontak kalian itu biasanya ya nomor Anda ini buat jaminan dari hutang ini ya, seperti ini dari pihak ini ya. Jadi kontak Anda ini buat jaminan dari siapa nama ini, seperti itu. Biasanya tidak menyebutkan nama aplikasinya kalau legal. Nah, jadi kenapa saya harus bilang respon? Ya harus kalian respon biar kontak-kontak kalian tidak dihubungi, karena banyak teman-teman yang merasa tidak nyaman ya, karena kalian pinjam uang kemudian dari pihak aplikasi menghubungi teman-teman kalian, jadi teman kalian merasa gak enak ya. Nah, misalkan kalian selalu merespon, itu tidak bakalan ada menghubungi di luar kondar kalian atau sebar data ya. Kemudian kontak-kontak kalian tidak merasa tidak merasa risih lah ya seperti itu, karena dihubungi oleh pihak pinjol seperti itu. Jadi yang dapat teror itu dari kontak-kontak kalian, karena kalian sudah mengganti nomor atau tidak mengaktifkan nomor yang didaftarkan ya. Ya boleh kalian ikuti channel sebelah, boleh. Di sini saya cuman sarannya seperti itu agar yang kontak-kontak kalian tidak dihubungi oleh pinjol. Jadi misalkan kalian gagal bayar, kalian aja lah yang dapat resikonya seperti teror WA, tapi itu nyatanya hanya zong ya, cuman teror, nggak ada apa-apanya, cuman WA tim kolektor mau datang ke rumah RT RW, itu nakut-nakuti kalian. Belajarlah teman-teman, belajar kuatin mental untuk kedepannya ya. Jadi kalau dari saya pinjol ini belajar mental seperti itu. Mental balas lah, cuman balas aja WA. Loh Bang, karena satu hari bisa sampai 10 ya cukup kalian balas 1 atau 2 nomor. Jangan semuanya kalian balas, kalian nggak bisa kerja kalau semuanya seperti itu. Nah di sini ini seperti pinjam yuk ini ya teman-teman ya. Nah pinjam yuk ini 5 juta ini sudah stop ya, karena sudah lewat lebih dari 3 bulan. Nyatanya sampai sekarang nggak ada sebar data atau menghubungi di luar kondar, nggak ada. Aman kok, nyatanya DC mau datang kan seperti itu ya. Biasanya kalau kita telat ya pinjol seperti itu, DC mau datang ke rumah melalui RT RW. Tapi ini nyatanya nggak ada kok ya, karena saya balas silakan Pak datang ke rumah, saya tunggu Bapak di rumah seperti itu. Kemudian nggak ada WA lagi ya, bahkan saya yang menelpon, tak telepon di reject, tak telepon di reject. Nah seperti itu hanya gertakan atau modus cara penagihan dari pinjaman online ya. Jadi misalkan teman-teman, inti dari video ini ya, inti dari video ini nggak ilegal, nggak pinjaman legal, sama aja, tergantung bagaimana cara kalian menghadapinya. Misalkan kalian gagal bayar seperti itu ya. Jadi buat teman-teman bisa dipahami ya. Oke,
Kiranya cukup sampai di sini saja ya. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis komentar kalian ya di kolom komentar seperti itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.